Perkenalkan, nama saya Mika, NIM 1191820, akan memaparkan mengenai perancangan sistem pasca panen bunga krisan potong. Bunga krisan memiliki ciri yaitu merupakan tanaman perennial yang berarti tumbuh melebihi 2 tahun. Lalu memiliki iklim pertumbuhan tropis dan subtropis sehingga cocok untuk tumbuh di Indonesia. Bunga krisan juga kaya akan senyawa volatil sehingga memiliki bau yang khas dan flavonoid yang tinggi sehingga dapat dijadikan obat herbal seperti teh. Warna bunga krisan sangat beragam, ada yang warna coklat, merah, putih, kuning, merah muda, atau jingga kemerahan. Lalu bunga krisan ini juga termasuk yang terpengaruh etilen tetapi tidak begitu sensitif dibanding bunga lainnya. Berikut ini adalah klasifikasi bunga krisan. Ini adalah varietas bunga krisan yang sudah dikembangkan di Indonesia. Berdasarkan Dirjen Hortikultura, ada 10 varietas yang dapat dilihat di slide ini. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, produksi bunga krisan telah mencapai 465 juta di tahun 2019. Produksi bunga krisan ini merupakan yang terbesar di Indonesia dibandingkan dengan bunga lainnya. Sebaran sentra produksi bunga krisan di Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak memproduksi bunga krisan, yaitu sebesar 38,6% dari total keseluruhan produksi krisan, disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berikut ini adalah data ekspor bunga krisan dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 hingga 2018. Ditunjukkan bahwa ekspor bunga krisan ke Jepang mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke 2018, meski pada 2018 negara Kuwait tidak melakukan impor dari Indonesia. Dilihat dari produksi bunga krisan yang tinggi menimbulkan potensi yang baik bagi Indonesia, apalagi negara di Eropa telah melirik bunga krisan produksi Indonesia. Hal ini harus diimbangi dengan kualitas dan kuantitas bunga Indonesia yang siap untuk diekspor. Menurut CBI tahun 2017, dari segi kualitas bunga krisan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar bunga krisan dapat diekspor ke Eropa. Kriteria tersebut adalah tidak adanya keberadaan hama pengerek daun, lalu ada spesifikasi tunas, ada diameter bunga mekar sempurna, ada tingkat kematangan yang menyesuaikan tipe bunganya, tidak adanya cacat, ranting yang seragam, lalu ada perompesan, dan jumlah tunas atau bunga pada ranting. Berikut ini adalah diagram alir pasca panen bunga krisan yang diambil dari studi kasus salah satu perusahaan di Cipanas dan kelompok tani di Buleleng. Secara garis besar, alur pasca panen bunga krisan ini dimulai dari pemanenan, sortasi dan grading, penyimpanan, pengemasan, pengepakan, dan distribusi. Setelah ini akan dijelaskan secara singkat mengenai tahap-tahap pasca panen yang saat ini sudah dijalankan. Tahap pemanenan dibagi menjadi 4 tahap besar, yaitu penentuan waktu panen yang merupakan titik kritis dan harus dilakukan pada pagi hari. Lalu ada pemotongan dengan gunting, pengumpulan bunga dalam wadah atau kain, dan yang terakhir adalah pengangkutan. Tahap sortasi dilakukan berdasarkan SNI 4478 yang menyebutkan persyaratan umum mengenai tampilan bunga krisan, yaitu segar, seragam, bebas dari benda asing, tangkai bunga kuat dan lurus, bebas dari kerusakan fisik, hama dan penyakit, lalu daun pada 2/3 bagian tangkai bunga lengkap. Klasifikasi bunga krisan didasarkan pada SNI 4478. Untuk keperluan ekspor, bunga diharuskan mencapai kelas mutu 2A. Proses sortasi dan grading ini masih cukup dilakukan secara manual. Pengemasan yang dilakukan saat ini masih menggunakan HVS dan kertas koran yang dibungkus secara manual. Pada tahap pengepakan, bunga yang telah dibungkus dengan kemasan primer tadi dimasukkan ke dalam kardus. Kardusnya ini biasanya berukuran 90 x 45 x 45 cm, lalu diikat dengan tali menggunakan alat pengikat khusus kardus. Untuk prosedur pengepakan dibedakan berdasarkan tipe bunga, ada yang standar, ada yang spray, ada yang santini, yang memiliki prosedur pengepakan berbeda-beda. Penyimpanan pada pasca panen bunga krisan ini terbagi menjadi 2 jenis. Ada penyimpanan basah yang diperuntukkan untuk pre-cooling dan stok,
Ada penyimpanan kering yang diperuntukkan untuk penyimpanan sementara. Sementara ini berarti penyimpanan dilakukan di bawah 1 hari. Penyimpanan basah berarti dilakukan perendaman tangkai bunga dengan larutan holding sebagai sumber nutrisi untuk menjaga ketegaran dari bunga krisan. Sedangkan pada penyimpanan kering tidak dilakukan perendaman. Kondisi penyimpanan ini diatur dengan suhu 7 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 85%. Berikut ini adalah contoh gudang penyimpanan. Yang sebelah kiri ini merupakan penyimpanan basah dan yang sebelah kanan ini adalah penyimpanan kering. Pada tahap distribusi, karena ditujukan untuk ekspor, maka transportasi yang digunakan adalah mobil box yang disertai dengan pendingin bersuhu 13 derajat Celcius. Dari tahap dan alur pasca panen yang telah disebutkan, ternyata masih menimbulkan permasalahan, yaitu kehilangan bunga krisan sebesar 11% yang masih terbilang signifikan karena di atas 5%. Lalu yang kedua adalah bunga krisan ini bersifat perishable, ditambah daya angkut air yang rendah, sehingga menghambat proses pengambilan nutrisi saat perendaman dengan larutan holding. Yang ketiga adalah sistem cold chain memerlukan biaya dan energi yang tinggi. Dalam hal ini menyangkut pada proses penyimpanan dingin. Yang terakhir adalah dari pelaku usaha bahwa mereka ingin tahu mengenai inovasi teknologi yang dapat diterapkan pada tahap pengemasan menurut Hayati et al. 2018. Maka dari itu, terdapat modifikasi alur pasca panen bunga krisan untuk menambah keefektifan alur pasca panen. Setelah grading dilakukan, maka akan langsung disimpan pada penyimpanan dengan stimulus cahaya dengan tujuan pre-treatment ataupun penyimpanan untuk stok. Setelah itu dilakukan tahap pengemasan yang akan dilakukan dengan modifikasi supaya prosesnya dipercepat. Sehingga setelah pengemasan akan langsung ke tahap pengepakan lalu distribusi. 2 tahap pasca panen yang akan menjadi fokus pada perancangan ini yaitu tahap penyimpanan dan tahap pengemasan. Penyimpanan dengan stimulus cahaya ini memiliki ketentuan sebagai berikut. Kondisi penyimpanan pada suhu 21 derajat yang berarti masih terdapat proses pendinginan. Meskipun tidak terlalu rendah, tapi kondisi ini sudah dapat mempertahankan kualitas bunga krisan. Bunga krisan cukup direndam dalam air bersih untuk menjaga kesegaran bunga tersebut agar tidak layu. Lalu sumber cahaya warna biru berasal dari LED yang memiliki konsumsi energi rendah dengan iradiasi cahaya sebesar 655 mW per meter persegi, lalu intensitas cahaya sebesar 30 mikromol per meter persegi per detik. Mengapa harus menggunakan sinar biru dalam penyimpanan dengan stimulus cahaya? Berdasarkan dari literatur, sinar biru dapat menekan pertumbuhan kapang kelabu yang merupakan salah satu penyakit yang banyak menyerang tanaman krisan. Iradiasi sinar biru dapat dikembangkan menjadi penekan pertumbuhan patogen lainnya. Sinar biru dapat memengaruhi regulasi gen, sehingga sintesis etilen endogen yang memicu senesens pada bunga krisan dapat dihambat, serta menjadi promotor enzim antioksidan. Antioksidan ini dapat menekan pembentukan reaktif oksigen spesies atau disingkat EOS yang merupakan penyebab kerusakan sel akibat oksidasi. Sinar biru dapat menambah efektivitas transpirasi air dan menambah daya angkut air. Hal ini dapat mencegah susut bol-bol pada bunga dan mempercepat persebaran cairan di dalam bunga. Sinar biru dapat meningkatkan kadar gula pada kelopak. Hal ini dapat terjadi karena sinar biru dapat mempertahankan kemampuan fotosintesis bunga dengan maksimal, sehingga sintesis karbohidrat masih dapat terjadi dengan baik di dalam bunga. Komponen gula ini merupakan sumber energi utama dan turut serta dalam metabolisme antioksidan, biosintesis antosianin, dan biosintesis dinding sel. Sinar biru dapat menjaga stabilitas membran kelopak bunga karena adanya peningkatan antioksidan dan energi intrasel yang ada di dalam bunga, seperti penjelasan sebelumnya. Berdasarkan literatur, umur simpan bunga krisan potong yang telah diberi stimulus sinar biru dapat mencapai 30 hingga 31 hari. Selanjutnya adalah sistem pengemasan yang direkomendasikan.
Komponen yang digunakan yaitu penggunaan conveyor yang dilengkapi dengan pengikat otomatis yang dapat mempercepat proses pengikatan tangkai bunga dan mengurangi kontak dengan manusia. Selanjutnya yaitu penggunaan bahan kemasan yang terbuat dari selopan, low density polyethylene atau polipropilen yang memiliki sifat mekanis lebih baik dan lebih ringan dibandingkan dengan kertas HVS atau koran. Plastik ini juga memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi. Selopan merupakan kemasan yang berasal dari bahan alami yaitu selulosa sehingga dapat terurai dengan mudah. Sedangkan plastik PE dan PP juga dapat didaur ulang. Alat pengemasan bunga ini dilakukan dengan cara semi mekanis yang lebih praktis sehingga dapat meningkatkan produktivitas dibandingkan pengemasan secara manual. Ketiga komponen ini dapat diintegrasikan seperti pada contoh video berikut ini. Berikut ini adalah daftar pustaka yang dipakai untuk menyusun perancangan sistem pasca panen bunga krisan. Sekian dan terima kasih.